Halo baca, aku kembali lagi membaca cerita bersambung berjudul Terjebak Pacar Posesif. Kali ini aku akan membacakan bab 3 Terjebak Pacar Posesif dengan judul Dia Bukan Siapa-Siapa. Buat kamu yang ingin membaca versi teks, bisa baca di Karya Karsa dengan judul yang sama, Terjebak Pacar Posesif. Linknya aku taruh di deskripsi ya. Selamat mendengarkan. Yang, siapa itu Danisa? Tanyaku hati-hati sambil memerhatikan reaksi Thomas. Dia bukan siapa-siapa. Balas Thomas galak kemudian membuang muka. Jangan bohong, tadi Bella cerita, Danisa itu cewek yang buat kamu gak bisa pacaran sama cewek lain. Betul nggak? Cecarku berusaha mengatur nada suara sesantai mungkin, seraya terus melihat figurnya dari samping. Mendadak, Thomas menambah kecepatan mobil yang membuatku sedikit tersentak. Dia selalu gitu tuh, setiap kali marah kalau lagi nyetir. Pasti nambah kecepatan sambil bibirnya mengerucut 100 meter ke depan. Aku ikutan emosi sekaligus takut kalau dia mulai gila kayak gini. Aku masih sayang nyawa. Gak usah percaya sama apapun yang dikatakan oleh teman-temanku. Mereka itu jahil. Kalau udah ketemu, segala yang gak ada dibuat ada. Dari saya itu hanya teman biasa. Kami gak akrab. Thomas menghentikan mobil tepat di depan lampu merah, lalu dia mengarahkan wajahnya mendekati wajahku. Refleks, aku langsung menutup mata. 1, 2, 3. Suara ketawanya melengking. Sialan aku dikerjai. Pikiran mesum terus, godanya dengan nada mengejek. Enggak ya, aku memukul bahu dengan pipi menghangat. Malu banget seketika salah tingkah. Melihat dia masih tertawa sampai memegang perutnya membuatku takjub dengan perubahan emosi Thomas yang bisa berubah dari marah yang menggebu-gebu mendadak bisa menjahiliku seperti nggak terjadi apa-apa. Beb, aku dan dia nggak pernah ada hubungan apapun. Dulu di tongkrongan selalu dijodoh-jodohin sama anak-anak. Tapi kita nggak mau. Lagian sekarang kamu satu-satunya masa depanku. Kalau kamu belah dadaku, muka kamu nih yang tercetak di situ. Ucap Thomas memberi penjelasan dengan tatapan lembutnya. Resek mana sih? Pengen muntah aku dengan gombalan kamu. Aku menjulurkan lidah seperti orang yang sedang mual. Sebenarnya pipiku kembali memanas dan jantungku berdegup kencang tiap kali mendengar kata-kata romantis yang dia lontarkan. Walaupun kata-katanya yang tadi seperti gombalan sampah, tapi aku tetap suka mendengarnya. Maklum, baru pertama kali pacaran. Jadi baru digombalin dikit saja rasanya mau terbang. Aku serius. Katanya meyakinkanku begitu kembali melajukan mobil setelah lampu lalu lintas berganti ke warna hijau. Kalau beneran sayang, pasti aku nggak sering dimarahi. Sindirku sengaja pakai nada agak sedih-sedih gitu. Tapi Thomas tetap Thomas. Bukannya dia simpati atau minta maaf, tetap saja menyalahkanku. Habisnya kamu nakal. Senang banget buat aku naik darah. Sambungnya cepat pakai gas segala. Soalnya kamu suka ngatur. Aku nggak suka diatur-atur. Balasku nggak kalah sengit. Aku ngatur buat kebaikan kamu. Udah lupain aja. Sekarang aku butuh penjelasan lebih jelas tentang siapa itu Danisa. Biar aku juga tenang. Seandainya suatu saat ketemu dia, aku udah tahu dan nggak perlu cemburu buta. Kataku. Aku udah bilang, kami nggak punya hubungan apa-apa. Lupakan aja, gak penting banget buat dibahas. Ia membuat penekanan di setiap kata yang diucapkannya, lalu mengembuskan napas keras. Orangnya menetap di luar negeri, dan aku udah kehilangan kontaknya. Jadi, gak mungkin lagi kita akan jumpa dia. Tapi, oke, ucapku menutup percakapan kami. Kali ini aku harus mengalah lagi, daripada diperpanjang yang berujung pertengkaran. Hanya saja, aku masih penasaran banget siapa itu Danisa. Tenang Linda, kamu bisa menyelidikinya lewat sosial media. Zaman udah canggih, jangan mau dibegoin sama pacar sendiri. Selepas percakapan kami di mobil waktu itu, aku memasang wajah cemberut sampai dia mengantarku ke rumah dan bersikap tak ramah tiap kali membalas pesannya. Jadi, demi mengembalikan keceriaanku lagi, dia mentraktir aku di restoran seafood favoritnya. Bukan hanya itu saja, tadi saat dia jemput di kantor, aku dikasih hadiah sebuket bunga, coklat, dan kalung. Dalam rangka apa sih ngasih aku hadiah ini? Tanyaku sembari mengendus aroma bunga yang masih dalam pelukanku. Aku lagi happy karena bentar lagi launching sepatu model baru. Ujar Thomas semringah yang menampakkan cekungan gak begitu dalam di bagian bawah bibir dekat dagu. Waktu kami mulai dekat, Thomas baru saja merintis usaha produksi sepatu wanita. Bersyukur banget bisnisnya berkembang pesat.
Dia cerita dulu pernah mengalami jatuh bangun di dunia bisnis dan pernah terjerat utang 1 miliar rupiah di usia 20 tahun, tetapi dia bisa menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab. Makanya keberhasilan dia saat ini jadi salah satu alasan kenapa aku sayang dan kagum banget sama dia. I'm happy for you sayang. Sebenarnya aku yang harus kasih kamu hadiah, bukan sebaliknya. Jadi nggak enak, Thomas terkekeh. Nggak juga. Bisa dibilang ini bentuk permohonan maafku karena buat kamu jadi cemberut. Maaf ya, kalau aku ada salah dan sedikit sibuk akhir-akhir ini, kata Thomas sambil menatap lekat kedua netraku. Aku langsung menyimpan buket bunga di atas dashboard dan mengganti memeluk lengan pacarku, lalu mendongak menatapnya. I love you. Sebenarnya kamu gak perlu ngasih hadiah. Cukup kamu prioritaskan aku lagi, itu sudah lebih dari cukup. Thomas mengelus kepalaku dengan lengkungan kedua sudut bibir ke atas sehangat mentari pagi. Iya, aku janji akan luangkan waktu untuk kamu. Dia kalau manis begini gantengnya nambah 2%. Tapi kalau marah-marah rasanya pengen dia menghilang saat itu juga. Aku menerima perlakuan manis Thomas sepanjang malam ini dengan perasaan berbunga-bunga. Berkali-kali aku merasa mual. Bukan karena tak suka dengan makanannya, tetapi karena gugup dan gelitik aneh di perut, bagaikan ribuan kupu-kupu berterbangan di sana. Sikap dia seperti inilah membuatku tak pernah sedikit pun berniat memutus hubungan kami. Karena aku yakin Thomas itu lelaki baik. Ia hanya marah jika sedang dikuasai emosi saja. Selebihnya, ia tetap menjadi pacar yang perhatian. Mau mengatakan maaf setelah menyadari kesalahan, sudah menaikkan suaranya padaku. Ia sangat jauh berbeda dari papa yang tak pernah menyesali perbuatan jahat yang sudah menyakiti batin anak dan istrinya. Setelah selesai menikmati makan malam, aku menggandeng lengan Thomas sembari berjalan keluar dari restoran sambil bersendandung kecil. Hampir dekat mobil, terdengar ada yang memanggil namaku. 1 detik pertama, aku berusaha menepis dugaan pemilik suara itu. Namun, saat dia memanggilku kembali, aku harus akui kalau dia lelaki pertama yang aku benci di dunia inilah pemilik suara itu. Tubuhku kembali bereaksi seperti malam itu. Thomas menoleh mengamati wajahku, kemudian memerhatikan lengan yang sedang dicengkram kuat oleh jari-jariku. Dinda, apa kabar dek? Sapa orang itu dengan ramah, tapi seketika membuatku mual, pusing, dan mata berkunang-kunang secara bersamaan.